Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang proses metabolisme karbohidrat. Secara singkat, proses metabolisme energi yang berasal dari glukosa darah dan glikogen otot berasal dari konsumsi karbohidrat yang kita makan sehari-hari. Adapun dua jenis karbohidrat seperti karbohidrat kompleks dan sederhana. Contoh karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, ubi, kentang, roti, dan lain-lain. Dan karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Yang dimana semua karbohidrat tersebut dikonversi oleh tubuh menjadi glukosa. Dan glukosa tersebut disimpan sebagai cadangan energi di dalam otot dan hati sebagai glikogen. Dan ada pun yang disimpan di dalam aliran darah sebagai glukosa darah. Sebagai tahapan awal dari proses metabolisme karbohidrat, glukosa yang berasal dari glukosa darah maupun glikogen otot akan mengalami proses yang dinamakan glikolisis. Dari proses glikolisis ini akan menghasilkan molekul ATP dan asam pirufat. Dan apabila glukosa darah yang digunakan sebagai proses glikolisis, maka akan menghasilkan 2 buah molekul ATP. Sedangkan apabila yang digunakan adalah glukosa yang berasal dari glikogen otot, maka akan menghasilkan 3 buah molekul ATP. Setelah proses glikolisis tadi, yang dimana menghasilkan asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil CoA, yang dimana dalam proses perubahan dari asam pirufat menjadi asetil CoA ini akan berjalan dengan ketersediaan oksigen, serta akan menghasilkan produk samping seperti NADH, yang dimana akan menghasilkan 2-3 molekul ATP. Asetil CoA yang merupakan konversi dari asam pirufat tadi akan dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat, yang dimana akan diubah menjadi karbon dioksida, FADH, NADH, dan ATP melalui tahapan reaksi yang kompleks. Sedikit tambahan, karbohidrat tadi akan menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori dan sangat cocok untuk olahraga yang memiliki intensitas tinggi. Hal ini dikarenakan dalam proses metabolismenya dapat berjalan secara anaerobik melalui tahapan proses hidrolisis fosfokreatin dan glikolisis.